kasih atas kehadiran saudara-saudari, Bapak Ibu di sini, yaitu saya sebagai perwakilan dari Pesanggerahan Sukmo Sejati, yaitu sebagai guru besarnya yaitu Mbah Nana Sisartoyo, yang selama ini telah membimbing dan membina dalam suatu pesanggerahan ini. Ya, saya di sini mengharapkan dari saudara-saudari, yaitu ingin tahu isi atau unek-unek setelah dan sebelum mengikuti kegiatan di pesanggerahan ini. Ya, saya harap, saya minta dari mbak-mbak dan bapak-bapak ini untuk mengungkapkan dari setelah, sebelum mengikuti atau setelah ini. Saya minta unek-uneknya atau apa yang perlu disampaikan pada malam hari ini dari Mbak Mira. Monggo Mira. Oke, perkenalkan, nama saya Mira. Oke, kita langsung aja ya. Awalnya memang saya takut untuk ikut gitu, karena jujur saya sedikit tidak istilahnya itu percaya hal-hal seperti ini, gitu ya. Hal-hal seperti ini. Ini kurang lebih saya sudah 3 kali ikut. Dan waktu pertama ikut itu memang ya semua orang tuh punya kehidupan ya, punya masalah gitu kan. Lah sudah 3 kali ini saya ikut, saya sudah merasakan gitu kan. Jadi semua beban yang ada dalam pikiran itu semuanya hilang. Jadi ya, saya harapkan ini bisa berlanjut. Jadi apa yang diinginkan Mbak Mira bisa tercapai dengan baik. Ya, sekarang saya minta untuk Mbak Elis, setelah mengikuti kegiatan ini, gimana hasil yang dirasakan, perkembangannya bagaimana? Ya, mohon Mbak Elis untuk menyampaikan suatu unek-uneknya. Jujur, untuk pertama kali saya mengenal pesanggerahan ini, saya merasakan tuh aku nggak percaya ya. Tapi untuk setelah itu saya pikir, saya mengikuti, ternyata hasilnya itu ya meringankan beban. Dan akhirnya beban-beban yang saya pikul saat-saat ini, begitu saya mengikuti pesanggerahan ini, ternyata sangat-sangat berefek pada diri saya. Jadi berarti lah. Untuk apa yang jadi suatu perkembangan selama diikuti ini tadi ya. Jadi hasilnya tadi sudah mulai dirasakan bahwa apa yang terdahulu kemarin kan merasa takut, mungkin merasa kok saya apa yang akan berbuat. Jadi setelah mengikuti ini ada perasaan atau beban itu sudah merasa longgar atau ringan gitu ya Mbak Elisa. Iya. Nah, sekarang saya minta untuk Mbak Tia, mungkin perwakilan dari Tambak Wedi ini. Monggo Mbak. Saya sudah mengikuti ini kurang lebih 4 kali ya. Iya, 4 kali. Kalau yang pertama kali itu saya enggak. Memang saya selama 4 kali ngikutin ini selalu saya menangis. Dan yang pertama itu saya memang cuma nangis aja gitu. Mungkin karena terlalu beban masalah saya itu begitu berat, jadi saya orangnya juga nggak terlalu terbuka. Jadi yang utama itu yang menjadi yang heran saya itu saya sudah ditinggal ayah saya itu 20 tahun. Kenapa saya setiap ikut terapi itu saya seneng? Karena apa? Setiap saya ikut terapi itu selalu ayah saya itu ada dan selalu ada dan selalu menampakkan diri. Itu yang menjadi saya tuh seneng kalau ikut terapi di sini itu. Dan yang hebat itu selama 20 tahun itu saya tidak pernah mimpi, tidak pernah didatangin dan tidak pernah apa. Tapi yang saya herankan itu waktu saya ikut terapi yang kedua di sini juga, itu ayah saya itu datang. Dia benar-benar
meluk saya, belai kepala saya. Pokoknya setiap saya ditinggal sama ayah saya tuh kayaknya gak tega, gak kepingin, saya kepingin ikut gitu. Kenapa? Karena beban saya tuh kayaknya nggak kuat gitu. Terus yang keempat ini, waktu di sini tuh saya ada pesan dari ayah saya. Mungkin karena masalah saya ini ya, saya ditunjukkan mama saya tuh sakit, tapi saya tidak tahu sakit di mana, di rumah sakit itu di rumah saya tidak tahu karena saya sudah miskontak sama keluarga saya tidak tahu sakit di mana. Cuma papa saya pesennya dia seperti ini, kamu cepet datang karena mamamu mau saya ajak. Itu yang saya tidak tega, karena saya belum pernah ketemu selama saya nikah sampai sekarang. Saya tidak pernah ketemu mama saya, karena mama saya waktu saya Natalan ke sana, saya diusir sama kakak saya tidak boleh ketemu. Jadi saya tidak pernah ketemu, tidak pernah komunikasi, dan miskontak sampai sekarang. Jadi makanya kalau saya ikut saya seneng. Kenapa? Setiap saya ikut selalu ayah saya hadir, dia selalu datang. Dan setiap dia mau pergi itu saya kayaknya nggak tega ninggalinnya. Saya nggak mau, kayak ditinggalin itu saya nggak mau. Itu yang menjadi yang menjadi buat saya, yang saya begitu heran dan saya begitu salut. Dan setiap ikut terapi itu kayaknya kayak plong, masalah saya, beban saya itu. Ya, terima kasih. Tadi itu suatu apa yang dialami oleh Mbak Dian selama mengikuti terapi di Pesanggrahan Sukmo Sejati ini. Jadi sudah merasakan yaitu suatu hasil, yaitu dari tahap pertama, kedua sampai keempat ini Mbak Tia sudah merasakan apa yang setelah mengikuti terapi ini. Jadi sekarang saya harap untuk Mas Ajis ya, saya minta mana kesan-kesannya sebagai pengikut, mungkin yang pertama kali Mas ya. Ya, jadi saya mohon apa yang menjadi suatu harapan atau unek-uneknya setelah mengikuti di Pesanggrahan Sukmo Sejati ini. Terima kasih. Sebelumnya saya pertama kali datang ke sini tadi, dalam pikiran saya memang seakan-akan bingung ya, sangat amat bingung gitu. Dan ada rencana mau terapi di sini tuh, saya akan tadi tuh bertanya-tanya Pak, apa gitu loh. Terus akhirnya saya coba, akhirnya cuma satu toh. Pertama kali saya itu cuma beban cuma orang tua satu toh. Kenapa gitu loh. Selama ini saya kok nggak bisa menjunjung tinggi martabat orang tua, cuma gitu toh. Saya akhirnya dari kesimpulan situ, wah percuma lah, aku berusaha semaksimal mungkin tapi selalu gagal gitu. Jadi seakan-akan udah pasrah gitu loh Pak. Saya akhirnya jujur tadi pertama kali ada yang cium saya, akhirnya udahlah relax dulu, buang jauh-jauh masalah. Terus yang kedua tadi Pak, saya baru lebih yakin lagi karena ada yang bilang sama saya, mungkin aku yakin kamu bisa. Cuma itu toh. Terima kasih. Ya, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Mas Ajis, bahwa baru pertama kali ini mengikuti, yaitu sekarang timbul suatu yakin dan percaya. Jadi apa yang telah dilakukan dari sini tidak merasa ngambang ya, tidak merasa benar-benar bahwa di Pesanggrahan Sukmo Sejati ini kita tidak ada mau dibilang hipnotis atau apa. Jadi kita itu murni dari hati nurani kita Mas. Ya, sekarang saya minta apa yang di penuhnya Mbak Eka ya, monggo Mbak Eka untuk selama mengikuti pelaksanaan ini. Aku udah ikut 3 kali di pesanggrahan ini. Yang pertama karena teman-temanku ikut, jadi aku lihat mereka lebih rileks. Waktu aku punya masalah sama keluargaku, aku minta ke Pak Nana supaya aku diterapi. Jadi waktu itu ada rasa dendam, amarah, segala macem bercampur. Jadi waktu terapi untuk yang pertama kali, aku ngerasain semua beban, amarah, rasa benci, dendam itu berangsur-angsur hilang, berkurang.
Lalu untuk yang kedua kali itu aku merasa ringan, sudah nggak ada beban, nggak ada dendam, rasa benci itu nggak ada, sudah nggak ada sama sekali. Dan yang ketiga aku ikut sudah semakin enak, jadi pikiran-pikiran yang dendam itu sudah hilang, kerjaku juga semakin fokus, dan aku ngerasa inspirasi untuk kerja datang dengan sendirinya. Sudah. Ya, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Mbak Eka, bahwa terapi tadi itu selama diikuti tidak ada ruginya ya Mbak ya. Jadi apapun sudah ada suatu perkembangan. Yang dulunya mungkin ada merasa sumpek, merasa memang tidak enak, mungkin merasa jengkel dengan teman atau partner kerja, ya alhamdulillah setelah mengikuti dalam satu ini terapi di Pesanggerahan Sukma Sejati ini, Mbak Eka sudah terbuka. Jadi apapun yang menjadi satu keinginannya nanti akan jalan dengan sendiri, menjadi suatu ringan dan tidak ada suatu hambatan dan mencapai suatu kesuksesan yang diinginkan. Ya, beban itu terlepas. Ya. Sekarang saya minta untuk nama saya Yusuf. Kesan-kesan saya, awalnya sih saya diajak sama istri saya untuk mengikuti terapi ini, dan itu pun awalnya saya juga agak takut. Setelah di terapi saya merasakan ada energi yang seperti jalan di tubuh saya merasakan kayak ada getaran, dan setelah itu tangan saya dengan sendirinya seperti berjalan sendiri dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari saya. Dan setelah saya diterapi, setelah saya selesai, saya merasa badan saya merasa ringan, pikiran saya merasa fokus lah, fresh seperti itu. Ya, cuman itu yang kesan-kesan dari saya. ya, terima kasih, yaitu kesan-kesan dari Mas Yusuf ya. Dan saya bahwa baru pertama kali mengikuti terapi di Pesanggerahan Sukma Sejati ini. Ya, mudah-mudahan apa yang diinginkan semua oleh mas-mas atau mbak-mbak ini bisa menjadi suatu istilah inspirasi, bahwa semua ini kita pasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Nah, semua itu kita berjalan dari apa? Dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus gitu. Ya, saya rasa untuk ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.